Kan lucu, Tat. Kitab dongeng kalian akui, kalau kami enggak, Tat. Sedikit pun kami tidak mengakui kitab-kitab di luar Bible. Tuhannya saja tidak kami akui, apalagi kitabnya. Ya. Apa kita buat judul kita, Tat? Apa ya? Apakah dibenarkan menginjak Quran dan menginjak Bible? Ah, itu bagus. Oke. Ya. Mantap ya. Saya pengen tahu deh. Iya, pengen tahu tentang masalah itu gimana pandangannya gitu. Pandangannya Bang Rudi maupun pandangan kawan-kawan yang menonton di tempat Bang Rudi gitu. Saya jarang-jarang sih sebenarnya live streaming Bang Rudi. Silakan. Oke, berkaitan dengan tema ya Bang Rudi ya. Ya, silakan, terima dulu. Oke, berkaitan dengan tema. Jadi tema kita yang saya ingin bicarakan sama Bang Rudi ini adalah apakah dibenarkan di dalam agama Islam itu menginjak kitab suci orang lain di luar agama Islam. Nah, hal ini juga akan saya pertanyakan dengan Bang Rudi gitu. Apakah dibenarkan di dalam Kristen menginjak kitab suci orang lain di luar agama Kristen? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang agama pasti ada oknum-oknum gitu ya. Oknum-oknum tidak bisa kita pukul rata. Artinya itu setiap sifat seseorang itu pasti berbeda-beda, wataknya beda, kebiasaannya beda. Nah, jadi kalau ada yang menginjak Al-Quran ataupun menginjak di luar agama Islam kitabnya, kitab sucinya, maka hal itu tidak dibenarkan di dalam agama Islam dengan alasan apapun. Karena kita itu menyeru dengan cara dakwah itu ada dalilnya dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan cara yang terbaik. Bukan berarti kalau ada penghinaan terhadap agama Islam, itu kita harus membalas penghinaan tersebut dengan hinaan juga. Bukan seperti itu. Kan sudah ada batasannya dengan hikmah. Nah, lalu bagaimana kalau ada oknum di luar atau di dalam agama Islam yang menginjak kitab suci orang lain? Oknum ini seharusnya, Bang Rudi ya, saya rasa sudah jatuh ke dalam penistaan agama gitu. Cuma ya itu terserah kawan-kawan gitu ya. Tapi yang jelas saya jelaskan tidak ada di dalam pengajaran agama Islam. Kalau di dalam agama Islam itu sudah sangat jelas ya. Berdakwah itu sekali lagi dengan cara yang terbaik. Bukan menghina dibalas dengan hinaan. Nabi kami dihina, ya dia juga nggak bakalan rendah gitu. Statusnya tetap Nabi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu akan tetap tinggi meskipun ada hinaan dari orang di luar agama Islam. Al-Quran itu akan tetap statusnya menjadi kalamullah, tidak akan berkurang meskipun ada hinaan dari di luar agama Islam gitu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan yang Maha menciptakan langit dan bumi ini kalau ada hinaan di luar agama Islam. Nah, maka dari itu batasan-batasan itu ada Bang Rudi di dalam agama Islam. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kamu menghina sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga akan menghina Allah dengan tanpa ilmu pengetahuan. Jadi tidak boleh ibaratnya itu ada hinaan terhadap agama Islam itu, lalu kita membalasnya itu dengan hinaan, itu tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Tapi kita harus mengikuti pemerintah yang ada di negara ini. Apa yang dijalankan pemerintah kita di Indonesia memakai hukum, kan ada dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, lalu taat kepada pemegang kekuasaan di antara kamu. Penguasa kita di Indonesia ini memakai hukum KUHP. Maka dari itu kalau ada yang menginjak Al-Quran atau oknum yang menginjak kitab Kristen, itu masuk ke pasal KUHP yang diikuti di negara ini gitu. Bukan berarti kalau kita itu menginjak satu oknum dari Muslim, habis itu dituduh, oh ini ajaran Muslim seperti itu. Wah, itu saya tidak sepakat. Hal itu tidak dibenarkan, Bang Rudi, ya. Tidak dibenarkan. Dengan alasan apapun, seseorang menginjak kitab suci orang lain, tidak dibenarkan. Semarah-marahnya saya nih ya, Bang Rudi ya, paling kebun binatang yang keluar gitu. Tidak sampai melakukan penistaan, sampai membalas menginjak kitab sucinya Bang Rudi.
Jadi saya mau bertanya di Kristen nanti, bagaimana pandangannya terhadap orang-orang yang menginjak ya dari oknum Kristen. Bukan saya pukul rata semua Kristen, bukan. Tapi dari oknum Kristen yang menginjak Al-Quran. Ini kan saya lihat akhir-akhir ini ada ya saling balas-membalas. Saya lihat seperti itu ya Bang Rudi ya. Maka dari itu saya mau bicarakan sama Bang Rudi seperti apa pandangan terhadap orang seperti itu. Apakah ini dari ajarannya ataukah ini hanya oknum saja? Dan saya sudah menjelaskan bahwa kalau ada terjadi di dalam agama Islam bukan dari ajarannya, tapi dari oknum ya, dari oknum yang menganut agama Islam tersebut. Jadi seperti itu. Silakan Bang Rudi. Ya, terima kasih Tan. Aku harus jujur bicara firman Tuhan Tan. Aku tidak mau tidak jujur. Di dalam Ulangan 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain, dibilangnya, kecuali aku. Jadi Tuhan lain tidak boleh ada di hadapan kami ya, selain daripada Tuhan kami. Ini bicara iman loh ya, mohon maaf ya. Jadi kalau dibilang apakah boleh menginjak kitab orang lain atau menginjak, membakar kitab orang lain, secara iman saya bilang boleh. Kenapa secara iman boleh? Karena kitab itu mengandung firman Tuhan lain, bukan Tuhan kami. Ya. Maka dikatakan situ jangan ada Allah lain di hadapanku, katanya. Memang hanya Bible lah yang mengakui tidak ada Tuhan-Tuhan lain. Tuhannya saja tidak kami akui, apalagi kitabnya. Jadi kitab-kitab di luar kitab Tuhan kami dianggap adalah dongeng-dongeng, sehingga kami tidak merasa itu kitab dari Tuhan, jadi boleh diinjak. Bukan hanya boleh diinjak, bahkan Nabi Elia menantang 450 nabi-nabi Baal. Dan mereka itu di 1 Raja-Raja 18 ya, ayat 20 sampai 40 itu ya. Di situ Elia bahkan mengolok-olok nabi-nabi Baal, mengolok-olok Baal itu. Mungkin Tuhanmu lagi ke pasar, kayak mungkin dia lagi tertidur, karena mereka memanggil-manggil Tuhannya tetapi tidak datang. Api dari langit menyambar korban bakaran itu, enggak disambar ya. Itulah sebabnya saya meniru Elia. Saya kalau terhadap Tuhan-Tuhan lain saya tidak ada pernah toleransi. Saya hujat aja bisa. Namun, ini namun lagi. Yesus mengatakan apa? Tunduklah kepada pemerintah. Ada lagi firman-Nya ya. Kalau merujuk kepada ketuhanan tadi, iman, kami tidak salah menginjak kitab suci orang lain, menghujat Tuhan orang lain itu enggak salah. Karena bagi kami, dia itu bukan Tuhan dan kitab itu adalah dongeng. Ya, itu bagi iman saya. Tetapi setelah Yesus datang, Yesus mengajarkan apa? Tunduk dan taatlah kepada pemerintah, sebab pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Ya, dari situ maka kami di dalam negara ini ada namanya KUHP, hukum pidana, dan undang-undang ITE. Jadi di situ ada larangan untuk tidak melakukan penistaan agama. Jadi kalau saya melarang orang menginjak kitab suci, itu lebih kepada menurut hukum negara, bukan menurut hukum agama. Karena kalau saya katakan, "Woi, jangan kau injak kitab suci orang lain itu," artinya saya mengakui itu kitab suci. Berarti ada kitab suci di luar kitab suci kami. Artinya ada Tuhan kami berfirman lagi di kitab suci lain. Nah, itu logika imannya. Tapi sebagai warga negara itu salah. Maka kalau ada orang Kristen yang menginjak kitab suci agama lain, itu patut disesuaikan dengan hukum yang berlaku atau itu masuk ranah pidana. Itu yang bisa saya jelaskan. Tetapi kalau dengan iman, maaf saja ya, Tuhan itu maha pencemburu. Tidak mungkin saya katakan ini kitab suci dari Tuhan atau kitab suci. Kalau saya katakan itu kitab suci, artinya saya sudah menduakan Tuhan saya. Artinya saya mengakui bahwa Tuhan saya pernah berfirman di kitab lain dengan nama lain. Kan begitu ya? Jadi kalau itu bagi kami ya kitab saja, tapi nggak pakai suci kalau dari iman. Tapi kalau dari pandangan negara,
yaitu kitab suci yang harus dihormati, ya. Itulah sebabnya Tuhan kami itu egois. Di situ saya kadang salut, kadang juga miris. Kenapa egoisnya? Dia tidak mau ada Allah lain di hadapannya, ya. Siapapun itu dia nggak mau. Tuhan, bahkan kita meminta pun supaya ada Allah lain, dia nggak mau. Karena dia memang Allah yang pencemburu, Tat. Dia tidak mau diduakan dan dia tidak pernah menurunkan firman lain selain daripada kitab-kitab para nabi itu, ya. Itulah yang bisa saya jelaskan, Tat. Mudah-mudahan diskusi kita ini berkembang dan ini pemanasan menjelang diskusi-diskusi berikutnya. Silakan, Tat. Kalau bisa langsung gas. Ya, oke, langsung gas aja ya kalau bisa gitu. Ya. Bang Rudi, begini, saya tanggapannya 5 menit juga ya, berarti 5 menit Ya. kita. Pencet ada di depan itu tanding ulang ayat, pencet. Silakan, Tat. Jadi begini ya Bang Rudi, saya baru tahu gitu loh, dari ajaran Bang Rudi bahwa menginjak kitab suci di luar agamanya Bang Rudi itu boleh gitu loh. Itu saya baru tahu loh, serius. Padahal banyak Kristen yang tidak membenarkan hal tersebut. Termasuk Kristen yang di bawah ini yang menonton di tempat saya, dia protes dengan pernyataan Bang Rudi. Loh, kok masa ajaran Kristen seperti itu? Artinya kan bertentangan dengan ajaran Yesus itu sendiri, kasihilah musuhmu. Apabila kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu. Artinya kan bertentangan. Ya kalau masalah iman ya Bang Rudi ya, di dalam agama Islam pun tidak mengakui Tuhan di luar agama Islam. Itu kami tidak mengakui. Tapi yang nama kitab sucinya itu yang dipegang oleh Bang Rudi, contoh Kristen ya, kami hormati. Jadi kami lebih menghormati, dan di Islam itu mengajarkan adab gitu. Mengajarkan adab itu yang diutamakan. Meskipun bagi kami ya kitabnya Bang Rudi itu bukan kitab suci, tapi kami tetap menghormati sebagai muslim gitu. Andai pun dibalikkan kepada kami muslim, Al-Quran kami diinjak, itu kami pasti marah. Kan seperti itu. Nah makanya seorang muslim itu sebelum melakukan sesuatu, dia akan mengembalikan kepada dirinya dulu sebelum bertindak gitu. Makanya saya baru tahu, selain di luar agama Kristen, kata Bang Rudi, kami boleh menginjak kitab sucinya. Ini pernyataan konyol yang pernah saya dengar pertama kalinya dari seorang Kristen lah. Dari seorang Kristen. Ya, pertama kali adalah Bang Rudi. Jadi kami meskipun tidak mengakui kitabnya Bang Rudi itu kitab suci, tapi kami masih menghormati. Meskipun Tuhan di luar agama Islam tidak kami anggap Tuhan, tapi kami masih menghormati yang Anda sembah gitu. Karena apa? Di dalam Al-Quran kami itu, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Allah tidak melarang orang muslim untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang di luar agama Islam. Makanya umat Islam itu menghormati agama-agama yang lain. Tidak boleh sampai menginjak kitabnya. Itu nggak boleh gitu lah. Nggak boleh. Selain bertentangan dengan agama, bertentangan juga dengan hukum, dan bertentangan juga dengan iman. Karena salah satu dari iman kami adalah percaya kepada kitab-kitab Allah, kan kayak gitu. Nah di kitab Bang Rudi itu kami mengakui sebagian ada apa yang disampaikan Yesus itu benar ya, itu kami akui gitu. Tapi tidak semua dari kitabnya Bang Rudi itu kami akui, enggak. Maka dari itu kami tetap menghormati. Jadi lebih ke adab, lebih ke hormat gitu kepada orang di luar agama Islam. Masa Bang Rudi menyampaikan tidak ada ilah lain selain di Kristen, lalu kami boleh menginjak kitab sucinya? Wah, itu konyol. Di mana toleransinya? Sedangkan kalian selalu teriak-teriak, mana toleransi umat Islam? Kan kayak gitu. Mana toleransi umat Islam? Ibadah kami dibubarkan. Terus kitab kami diinjak, mana toleransinya tuh Islam? Ternyata dari penyampaian Bang Rudi, saya baru tahu bahwa Kristen itu tidak ada toleransinya. Waduh, itu sangat parah Bang Rudi. Baru pertama kali saya dengar dari seorang Kristen Bang Rudi ya, bahwa boleh menginjak kitab di luar agama Islam. Nah, ini bagi yang mendengarkan silahkan Anda menilai ya, baik di tempat Bang Rudi ataupun di tempat saya. Jelas di dalam agama Islam kita dilarang ya sampai menginjak kitab orang lain, karena kita menghormati sesama manusia gitu. Lebih kehormat dan lebih kepada akhlak.
Apa yang diajarkan Nabi kita itu untuk berakhlak itu loh, bukan berilmu. Kalau ilmu, iblis pun berilmu. Ya, iblis pun juga punya iman dia. Tahu dengan Tuhan semesta alam, tahu dia. Tapi iblis nggak beradab. Maka dari itu Nabi kami datang untuk menyempurnakan akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah gitu. Sungguh yang ada pada dalam diri Rasul kami itu ada suri tauladan yang baik. Makanya dia melarang untuk menginjak kitab suci orang lain. Ya kalau masalah Tuhan di luar agama Islam tidak diakui, kami juga punya ayatnya Bang Rudi. Quran surah An-Nisa ayat 48. Tidak boleh ada Allah-Allah lain selain agama Islam. Tidak ada. Tapi di sini kita membicarakan tentang masalah adab, akhlak, dan lebih menghormati sesama manusia yang berbeda agama gitu. Jadi seperti itu Bang Rudi, silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Ingat ya, saya tadi bicara iman, bukan bicara prasangka atau dugaan atau apa. Memang di iman saya mengatakan begitu, jangan ada padamu Allah lain kecuali aku. Jadi di hadapan Tuhan kami tidak ada Allah lain. Kalau ada Allah lain, maka ada kitab suci Allah itu. Ya. Kalau Tuhan kami mengakui ada Allah lain, artinya kami pun harus mengakui kitab suci orang lain. Kenapa umat Islam bisa seperti itu? Tadi Ustaz sudah memberikan beberapa argumen. Yang pertama, kenapa umat Islam tidak berani menginjak Bible? Katanya, kalau ada yang menginjak, berarti salah. Itu tepat, Tat. Alasan si Ustadz, karena di dalam Al-Quran itu ada dikatakan beriman kepada kitab-kitab Nabi-Nabi terdahulu. Ya sudah, wajar. Makanya Al-Quran itu tergantung kepada Bible. Makanya tidak boleh menginjak Bible. Kalau sampai ada yang menginjak Bible, maka dia itu perlu dilaknat. Ya. Tetapi di dalam Alkitab kami tidak pernah tergantung kepada Al-Quran. Sedikit pun tidak, secuil pun kami tidak tergantung kepada Al-Quran. Maka bagi kami, kitab di luar itu adalah dongeng-dongeng. Kan Rasul Paulus mengatakan, mereka makin senang terhadap dongeng-dongeng. Mereka suka mendengar dongeng-dongeng yang diceritakan turun-temurun. Dari si Anu ke si Anu, dari si Anu ke si Anu. Kan begitu. Kawan-kawan, 2 poin. Jadi, itulah dasar saya mengatakan itu, Tat. Kalau Ustadz bilang, di dalam kitab kami ada dikatakan kasihilah musuhmu. Benar, kami mengasihi musuh kami. Kami tidak pernah memiliki musuh berupa kitab suci, enggak. Enggak ada musuh kami kitab suci, Tat. Musuh itu adalah manusia sama manusia. Enggak ada musuh saya melawan kitab suci. Enggak ada itu, Tat. Ya. Jadi memang di ajaran kami begitu, mau apa lagi? Firman Tuhan kami itu kekal, nggak bisa saya rubah. Sekalipun saya kasihan, sekalipun saya tidak setuju, Tuhan kami berfirman begitu. Kalau di dalam Islam kan lain, surat Al-An'am 108. Jangan memaki sesembahan mereka selain Allah SWT. Di situ Allah SWT mengakui ada sesembahan lain yang tidak boleh mereka maki. Kalau di kitab kami, Tuhan kami tidak pernah mengakui sesembahan lain, itu sialnya, Tat. Jadi kalau ada orang Kristen menginjak kitab orang lain, menurut iman saya, itu nggak masalah. Bahkan memaki sesembahan orang lain, itu tak masalah. Buktinya siapa? Elia. Elia kan memaki sesembahan Baal. 450 nabi-nabinya. Panggillah Tuhanmu, katanya. Si Baal itu kurang keras, katanya. Kan dia memaki-maki. Tapi apakah dia di situ dipersalahkan Tuhan? Tidak. Justru Tuhan senang. Ya. Bagi kami tidak mungkin Tuhan kami memiliki firman di luar kitab suci kami. Maaf saja, Tat. Misalnya Ustadz menontonkan tadi di dalam Al-Quran masih ada mengakui kitab di dalam Bible itu. Kalau kami nggak ada. Karena nggak mungkin Tuhan kami berfirman berbeda di 2 kitab suci. Kalaupun itu kitab suci dia, pasti isinya sama dengan apa yang kami pegang. Nggak peduli itu menurut Syanu, nggak mungkin. Jadi tidak mungkin ada satu Tuhan yang sama, berfirman berbeda di dalam 2 kitab suci. Makanya bagi kami, kalau ada orang Kristen misalnya, bagi iman loh, menginjak kitab suci apapun itu, nggak masalah.
Urusannya apa? Kan saya tidak bertuhan ke dia. Dan menurut Tuhan kami ini bukan kitab dari Tuhan. Ini kitab dongeng-dongeng. Ya injak aja silakan. Tetapi menurut negara nggak bisa, Tat. Nah, justru yang dikritisi di Bible kami adalah apa? Jangan mengatakan kafir. Nah ini, Tat. Kalau kami menginjak kitab suci orang lain itu nggak masalah. Membakarnya pun nggak masalah. Yang nggak bisa kami mengatakan orang lain kafir. Nah, kalau mengatakan orang lain kafir, kami harus dibawa ke mahkamah agama, Tat. Nah ini, Tat, kita kembali. Karena kalau kitab suci di luar itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau sebutan kafir, artinya apa? Kita menuduh orang tidak beragama, tidak menuhankan Tuhan itu. Bisa dia dihukum. Gitu, Tat. Silakan, Tat. Oke. Kalau ada tandingnya pencet aja itu ya, Bang Rudi ya. Siap. Saya langsung tanggapi apa atau gimana? Tanggapi aja langsung, nggak apa-apa. Nih, bentar. Mengganggu layar saya juga itu. Tandingnya itu apa? Nggak apa-apa, silakan. Baik Bang Rudi. Di sini saya dapat mengetahui dari Bang Rudi sendiri ya, bahwa Kristen itu berarti tidak beradab dan tidak mengajarkan adab. Jadi silakan Anda dengarkan ya kawan-kawan semuanya. Pernyataan dari Bang Rudi boleh menginjak kitab di luar agama lain. Kan kayak gitu. Artinya tidak ada akhlak di dalam kekristenan. Tidak ada adab di dalam kekristenan. Itu harus Anda akui karena melalui mulut Bang Rudi sendiri. Jangan tuntut saya ya. Tuntut Bang Rudi gitu. Kalau pernyataannya itu salah gitu. Nah, jadi begini Bang Rudi. Kalau masalah di Quran surah Al-An'am ayat 108. Tidak boleh memaki sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah. Apakah Allah mengakui ada sesembahan lain? Betul, ya. Tapi sesembahan itu bukan Tuhan Maha Pencipta. Yaitu kalau kita melihat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 117, "Iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitanan marida." Makanya kenapa Ustadz Abdul Somad menyebut di dalam salib itu ada jin kafir? Karena itu ada ayatnya gitu loh. Iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah selain Allah itu adalah menyembah berhala. Dan di dalam berhala itu ada setan yang sangat durhaka gitu. Memang ada sesembahan lain gitu. Yaitu sesembahan setan. Seperti yang diikuti Bang Rudi gitu. Menceletuk ya. Gak apa-apa. Jadi begini Bang Rudi. Yesus pun ada mengakui, aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus aja punya Tuhan gitu loh. Ya. Jadi memang ya, kita harus akui, menurut Yesus ada sesembahan lain, menurut Tuhannya umat Islam ada sesembahan yang lain juga. Nah, sesembahan yang lain itu bagaimana menurut Islam? Yaitu menyembah setan yang durhaka gitu. Itu ayatnya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 117. Silahkan Anda buka kalau tidak percaya gitu. Berkaitan dengan hal-hal yang lain seperti tadi Bang Rudi mengatakan, itu kan cuma kitab suci, cuma kertas ya. Bagi kami tidak gitu. Kami memang mengakui apa yang ada di kitab Bang Rudi itu, kitab sucinya itu, apa yang dikatakan oleh Yesus, kami sebagian masih mengakui masalahnya. Contoh ketika Yesus mengajarkan sembahlah Allah, itu kami akui. Karena korelasinya itu ke Al-Quran gitu lah. Di manakah ada ajaran menyembah Allah? Dikatakan oleh Nabi Isa, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Kan kayak gitu. Jadi apa poin yang dikatakan oleh Yesus itu sebagian masih kami akui gitu loh Bang Rudi. Bukan kami menolak secara keseluruhan, enggak. Nah artinya kalau firman dari Yesus itu disampaikan kepada muridnya, karena itu wahyu dari Allah, maka kami akui itu adalah hal yang benar gitu loh. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran, ya sorry aja, itu tertolak gitu. Seperti tulisan Matius, ya cerita-cerita sejarah yang ya kami anggap dongeng gitu. Di luar agama Islam pun kami menganggap itu adalah kitab dongeng gitu loh Bang Rudi. Jadi Al-Quran itu tidak tergantung dengan kitab Bang Rudi. Kecuali kitab Bang Rudi baru tergantung dengan kitabnya Yahudi. Coba tuh buang perjanjian lama itu. Bisa nggak berdiri doktrin perjanjian baru? Nggak bakalan bisa Bang Rudi. Nggak bakalan bisa. Karena apa? Cocok loginya ke perjanjian lama. Coba Anda jangan pakai perjanjian lama. Di mana nubuatan Yesus itu?
dia akan turun lalu menebus dosa. Enggak bakalan diketemukan. Enggak bakalan diketemukan. Jadi kitab yang ketergantungan itu adalah kitab Anda, bukan Quran. Kalau Quran itu hanya mengklarifikasi dari pengubahan-pengubahan nakal yang Anda lakukan gitu. Makanya Al-Quran menyebutkan. Waduh, ini berapa lagi waktunya nih? Bentar, Bang Rudi. Yang makanya atas 52, yang atas. Ya, makanya Al-Quran mengatakan, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim, thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila, fawailul lahum mimma katabat aydihim, wa wailul lahum mimma yaksibun." Celakalah orang yang menulis kitab, maksudnya menulis kitab itu memasukkan akal-akalan ke kitab itu, lalu direvisi untuk mengambil untung yang sedikit gitu. Pada buktinya, kitab Bang Rudi ada edisi terbaru, ada lagi edisi terbaru. Itu apa? Untuk terjual lagi buku-buku yang baru dan mengambil keuntungan yang sedikit. Makanya dibilang Allah seperti itu, Bang Rudi. Cukup itulah tanggapan saya. Silahkan, tinggal 9 detik juga. Ya. Main tipis-tipis aja nih, Tat. Ayo, saya mau dengar tanggapannya gimana. Ya, tunggu muncul. Oke. Terima kasih Ustadz yang baik hati. Ya. Saya nggak ngerti Ustadz ini bicara nggak apa ya. Di satu sisi dibilangnya itu kitab dongeng, di satu sisi dikatakannya kami masih ada di dalam kitab dongeng itu, kitab kami katanya. Yang sesuai dengan Islam kami akui, yang tidak kami akui. Iya, kan lucu Tat. Kitab dongeng kalian akui, kalau kami enggak Tat. Sedikit pun kami tidak mengakui kitab-kitab di luar Bible. Bagi kami itu dongeng dan sampah. Jadi namanya sampah kan bisa dibuang, diinjak, terserah. Secara iman ya Tat ya. Kemudian Tat, harusnya kau jujur Tat berbicara iman. Surah 2 ayat 79 kan sudah dikatakan celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Itu sudah jelas serta mengatakan ini dari Allah. Harusnya Tat, apa yang putar-putar ini? Lab akan berakhir dalam 057. Oh, tunggu Tat, ku tarik dulu nih. Kami mendeteksi adanya apa ini? Sesuaian. Loh, kok gak bisa nih? Udah. Oke. Ya. Jadi Tat, surah 2 ayat 79 itu kan jelas mengatakan, kalian saja yang gak mau turun. Sudah dibilang kitab-kitab yang ditulis tangan manusia kan celaka. Sebenarnya kalian pun Tat, kitab yang kalian pegang sekarang ini celaka juga. Karena kan ditulis tangan manusia. Kitab yang tidak celaka itu yang langsung jatuh dari langit. Kitab apa itu? Namanya Al-Quran yang di Lauh Mahfudz. Itu yang tidak celaka. Yang kau tulis sekarang ini itu kan ditulis Said bin Sabit, tulis. Aduh, udah tewas. Besok lagi dilanjutkan. Kayaknya nggak kuat mendengar kawan, jadi di report. Ya. Kalau sudah di report ini urusannya lebih kawan ya. Ya. Nah, kawan-kawan, bicara iman itu harus bicara kejujuran. Tuhan kita tidak mau ada Allah lain di hadapannya. Allahnya saja dia tidak mau, apalagi kitabnya kawan. Ngerti kalian maknanya? Yang tertingginya saja dia tidak mau ada di hadapan kita, apalagi kitabnya. Ya, kita kan bicara iman tadi ya. Jadi menurut iman Kristen, kalau ada orang menginjak kitab suci, ya sah-sah saja. Elia aja sampai marah. Bukan kitabnya, Tuhannya dimaki Elia. Mungkin Tuhanmu lagi ke pasar katanya, mungkin lagi tidur. Bangunkan lu. Teriak kau lebih kencang lagi katanya ya. Jadi itu kawan-kawan ya. Kemudian kawan-kawan, secara hukum negara kita diajari Tuhan juga untuk tunduk dan patuh. Lantas apa isi yang
ayat mengatakan kasihilah musuhmu. Kitab suci kan nggak musuh kita, kawan. Ya, bedakan dulu secara iman ya. Dan Alkitab mengatakan itu dongeng-dongeng, kawan. Bukan aku yang mengatakan Alkitab. Mereka senang terhadap dongeng-dongeng. Kalau Alkitab setuju, kawan, Zeus, kau baca di dalam kitabnya, mulai dari Kisah Para Rasul itu sampai kepada Wahyu, Rasul Paulus kan pernah diangkat menjadi Hermes. Zeusnya si Barnabas. Paham kalian itu kan? Ada ayatnya kan? Apa Tuhan mau? Berkenan? Gak berkenan, kawan. Kalau memang dia mengakui sesembahan lain, pasti Zeus itu diakui. Dan hebatnya Bible itu, kawan, dia tidak pernah tergantung kepada kitab orang Zeus. Tidak pernah tergantung kepada kitab orang Islam. Kalau kitabnya orang Islam, kan sudah kita dengar sendiri dari mulutnya si Yusuf PA, bahwa mereka tergantung kepada kitab Bible. Gak semua Bible kami tolak, artinya tergantung dia. Dan kitab yang mereka terima itu tidak ada di Quran, itu pasti. Kalau sampai ada namanya mencipta. Paham ya? Nah, makanya orang itu memang tidak boleh menginjak Bible. Orang nama-nama nabinya semua ada di situ. Lah kita, mana ada urusan kita dengan isi kitab mereka?